Wah, ternyata saya walaupun latihan cuma di pasar sapi bisa sampai sini ya. Saya berasa sangat happy kerana saya berjaya. Persaingan di dunia balap Asia Tenggara semakin memanas. Hakim Danish asal Malaysia dikabarkan siap merebut posisi Veda Ega Pratama dalam pertarungan sengit di lintasan. Ambisi besar Hakim Danish. Dengan gaya balap agresif dan penuh keberanian, targetnya jelas, menembus dominasi dan menggeser posisi Veda. Indonesia Veda Ega Pratama tak akan diam. Namun Veda bukan lawan yang mudah. Dengan konsistensi dan strategi matang, ia telah membuktikan diri sebagai salah satu rider paling stabil di generasinya. Beda emang pembalap kelas dunia, mah lihat sampai diberitain sama motorsport Spanyol ini. Aduh, gila banget ini mah. Menurut gua penting banget sih bisa diberitain kayak gini. Jadi semua dunia tuh ngelihat Veda, dan kalau misalnya Veda bisa terus konsisten kayak gini, bukan nggak mungkin. Kalau misalnya nih rezekinya di Honda nggak panjang, gua yakin pabrikan lain tuh bakalan pada ngantri buat ngincer si Veda ini. Dan juga bagus banget buat pembalap-pembalap muda junior Veda. Kenapa? Karena si Veda ini jadi titik minimal standar pembalap Indonesia tuh ya harus kayak gini. Jadi adik-adiknya mau nggak mau targetnya ngelebihin prestasinya Veda. Gua mah yakin sih Veda bisa jadi rider Indonesia pertama yang mentas di MotoGP. Gua mah yakin, insya Allah. Kalau menurut kalian gimana guys? Veda Ega Pratama ini, seperti saya bilang kemarin, akan ada momentum, akan ada waktunya yang dimana pasti Vega bikin kesalahan. Karena itu sangat normal. Moto3. Normal. Di MotoGP aja, seorang Marc Marquez yang Bezeki. punya pengalaman yang luar biasa, biar senang semuanya. Itu bisa bikin kesalahan di sprint race kemarin, apalagi rookie. Seperti Veda, kemarin bikin kesalahan. Kesalahan itu bisa dimengertikan. Nomor satu, dia tuh nggak pernah nge-track di Austin. Austin itu adalah salah satu track sama dengan Mugello yang paling teknikal dan paling sulit. Dengan kecepatan sangat tinggi, lurusnya sangat panjang, ada harpinya, ada hard braking, ada very fast corner, sangat physical, sangat bikin capek, dan harus fokusnya yang luar biasa dan sangat panjang. Satu lap itu panjang sekali. Apalagi untuk Moto3 mungkin gak terlalu cocok tracknya. Karena terlalu lebar, besar ya. karena terlalu besar. Tetapi meskipun itu dari hari Jumatnya dia bisa langsung masuk di Q2. Awal-awalnya dia beberapa lap pertama biasakan diri dengan tracknya karena gampang, tapi dia bisa langsung masuk. Bisa langsung masuk di kualifikasi P4 lagi. Ya, itu bukan main guys. Waktu startnya memang startnya bagus banget. Gap, langsung ada gap antara grup pertama sama grup kedua. Sempat ketinggalan dikit, tapi dia bisa tutupin gap. Tutupin gap dan tangkap lagi grup yang depan. Di Austin itu nggak gampang. Tanpa slipstream. Artinya apa? Dia itu sehat. Mentally, Kenceng. sama fisik. Sangat kencang. Dia itu membawa motornya dengan rapi sekali, kecuali di tikungan nomor 11 di lap nomor 4 itu putar balik ya dengan harpin ya, sangat sulit. Waktu dia keluar dia masih miring, dia buka throttle terlalu agresif, high side dan jatuh. Ya udah, nggak apa-apa. Jangan sampai dikatain atau jangan sampai kita kecewa, karena itu adalah proses membangun pengalaman supaya hal-hal yang kayak begini nggak terjadi lagi. Dan dia sendiri kemarin diwawancara dan dia bilang dari sini saya mau belajar. Aku mengerti kenapa grup pertama sangat kencang. Ada Massimo Chiles yang udah mau gap, ada Carpe, ada Perrone, dan semua grup di depan ini ada Guido Pini. Mereka mendorong habis-habisan untuk gap dan mereka memang gap. Dan
Veda itu nggak mau ketinggalan. Dan dia masih di grup yang depan. Iya, dia masih di grup depan karena dia tahu kalau dia bisa mengikuti gap tersebut, grup tersebut dan tutupin gap, dan dia tuh bisa di situ sampai akhir race. Tapi memang fight-nya kemarin awal-awalnya itu nggak masuk akal, masuknya di Moto3 tahu sendiri, mendorong kiri ke kanan, masuknya yang sangat agresif daripada semua pembalap. Saya udah bilang guys, ini Veda ini punya talenta. Kalau nggak punya talenta, nggak mungkin bisa fight di Austin di depan kayak begitu. Bikin kesalahan itu wajar, tidak ada masalah. Ya, masih bisa dia kembali di race berikutnya nanti di Jerez. Kita tetap support terus. Dia rada kecewa dan sedih kemarin aku lihat dari wawancara, tapi aku mau pesan juga sekali lagi sama dia, itu ya udahlah, itu sesuatu yang di balapan normal dan terjadi. Gak usah, ya bolehlah kecewa saat selesai race, tapi sesudah itu harus dilupakan. Karena masih ada banyak sekali race di depan, dan saya yakin bahwa Veda itu sangat kompetitif. Nama Veda Ega Pratama kembali jadi sorotan setelah muncul kabar bahwa ia mendapat dukungan dari tim Gresini Racing, salah satu tim besar di ajang MotoGP. Dukungan dari Gresini Racing tentu bukan hal kecil. Tim yang dikenal sukses mengembangkan talenta muda ini bisa menjadi pintu emas bagi Veda untuk menapaki karir lebih tinggi di kancah balap dunia. Veda selama ini menunjukkan performa yang konsisten dan penuh potensi. Banyak pengamat menilai ia punya modal kuat untuk bersaing di level internasional. Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, dikabarkan akan segera mendapatkan dukungan sponsor dari tim balap ternama asal Italia, Gresini Racing. Kabar ini mencuat seiring performa impresif Veda dalam berbagai ajang balap junior internasional. Ketertarikan Gresini terhadap Veda bukanlah hal baru. Tim yang berlaga di ajang MotoGP tersebut telah lama memantau perkembangan pembalap muda tanah air ini, terutama saat tampil di Red Bull Rookies Cup dan FIM Junior GP World Championship. Dalam dua kompetisi tersebut, Veda menunjukkan konsistensi performa, kecepatan, serta mental balap yang matang di usianya yang masih muda. Dukungan yang dikabarkan akan diberikan oleh Gresini Racing tidak hanya sebatas finansial. Lebih dari itu, Veda berpotensi mendapatkan akses ke teknologi balap terkini, pelatihan intensif bersama tim profesional, serta peluang exposure di level internasional yang lebih luas. Hal ini tentu menjadi faktor penting dalam mempercepat perkembangan karirnya menuju level tertinggi balap motor dunia. Menariknya, Gresini Racing juga memiliki keterkaitan dengan Indonesia melalui sejumlah sponsor lokal seperti Federal Oil, Aspira, dan MS Glow for Men. Kehadiran sponsor-sponsor tersebut dinilai dapat memperkuat peluang kolaborasi dengan pembalap Indonesia seperti Veda. Jika kabar ini terrealisasi, maka peluang Veda Ega Pratama untuk menembus kelas utama MotoGP akan semakin terbuka lebar. Ia bahkan berpotensi mencatatkan sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang bergabung dengan tim besar di ajang paling bergengsi tersebut. Sebagai informasi, Gresini Racing dikenal sebagai salah satu tim dengan reputasi kuat di MotoGP. Tim ini telah mencatatkan berbagai prestasi, termasuk podium dan kemenangan di sejumlah seri, serta menjadi rumah bagi pembalap-pembalap top dunia. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari kedua belah pihak terkait kerjasama tersebut. Namun, kabar ini sudah cukup menjadi angin segar bagi dunia otomotif Indonesia yang terus menantikan lahirnya talenta yang mampu bersaing di panggung global.